kita ini namanya Samurah bin Jundub. Umurnya juga waktu itu masih 13 tahun di perang Uhud ya. Uhud terjadi tahun 3 Hijriah. Nabi SAW meninggal di awal tahun 11 Hijriah. Artinya Samurah bin Jundub ini pada saat Nabi SAW meninggal umurnya masih 20 sampai 21 tahun. Masih sangat muda gitu ya. Tapi Samurah bin Jundub di perang Uhud itu datang kepada Nabi lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, Anda mengizinkan Rafi' ibn Khadij karena dia punya keterampilan memanah. Maka saya juga, waktu itu umurnya 13 tahun juga, saya juga punya keterampilan bergulat. Maka tes saya, buat saya beradu sama Rafi, kalau saya menang ikutkan saya berperang." Lalu Nabi SAW membuat pertandingan antara Rafi sama Samurah untuk bergulat karena umurnya sebaya 13 tahun. Dan ini bentuk keadilan Nabi SAW. Nabi tidak buat Samurah melawan orang yang lebih tua dan lebih kuat. Maka Samurah berhasil menang dan akhirnya diikutkan dalam perang Uhud. Nah itu Samurah ya. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Karena Samurah bin Jundub adalah salah satu tokoh sahabat yang perlu kita tahu tentang kisahnya. Pelajaran yang kedua, kedudukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini termasuk sahabat yang sangat kaya raya di Mekah. Dan dari beliaulah, dari pertanyaan beliaulah keluar hadis tentang wasiat harta sepertiga. Ya, di Mekah dulu karena beliau orang kaya raya dan beliau sempat sakit keras dan beliau kira beliau akan wafat gitu ya. Walaupun ternyata Allah sembuhkan dan masih hidup jauh setelah Nabi SAW meninggal. Jadi beliau termasuk yang memimpin pasukan Islam yang menembus Persia di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana penyerangan tersebut terjadi di tahun 16 Hijriah gitu ya. Ini Sa'ad termasuk orang yang sangat mulia dan dia adalah sepupu Nabi SAW. Intinya Sa'ad radhiyallahu anhu ini adalah penyebab dari keadaan beliau pada saat sakit keras di Mekah. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya sudah sakit keras, saya ingin mewakafkan semua harta saya. Semua saya ingin sedekahkan di jalan Allah." Gitu ya. Sebagai wasiat. Jadi kalau saya meninggal, pokoknya semua ini saya sedekahkan jalan Allah. Ini wasiat namanya ya. Kalau yang Bapak Ibu keluarkan semasa hidup, itu namanya hibah, pemberian. Itu boleh semuanya harta. Tapi kalau kita meninggal, kita tulis kertas misalnya, kalau saya meninggal seluruh tabungan saya, seluruh harta saya buat pesantren ini, itu gak boleh. Wasiat namanya. Karena kita harus meninggalkan untuk ahli waris. Ya. Tapi kalau semasa hidup boleh. Sekali lagi ya, bedanya itu. Kalau kita masih hidup, misalnya sekarang Bapak Ibu terima di handphonenya atau di WA-nya misalnya ada masuk informasi tentang kegiatan sosial misalnya satu yayasan, lalu kita punya uang 1 miliar, kita transfer semuanya, itu nggak masalah, itu hak kita karena harta kita semasa hidup. Yang dimaksud di dalam riwayatnya adalah orang tulis wasiat, saya kalau mati nanti semua harta saya infakkan, itu nggak boleh. Nah itu beranjak daripada hadis Sa'ad radhiyallahu anhu. Nah saat waktu itu sakit keras di Mekah, lalu beliau bilang, "Ya Rasulullah, saya punya harta banyak sekali. Anak saya cuma satu perempuan." Waktu itu masih satu anaknya perempuan. "Saya ingin mewasiatkan